selama 1 tahun. Masa 1 tahun ini dihitung dari mulai berangkatnya pezina itu ke tempat pengasingan. Caranya hukuman didera dulu, baru dibuang ke tempat pengasingan. Terus bagaimana kita mengetahui seseorang itu melakukan suatu perzinahan atau tidak? Dan di sini ada cara-cara pembuktiannya. Minimal ada dua. Yang pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Cara saksinya itu adalah saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan itu adalah laki-laki. Yang kedua, adil. Dan yang ketiga, memberikan kesaksian yang sama persis pada tempat kejadian dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima. Berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Kalau orangnya tidak balik dan berakal. Terus bagaimana caranya kita untuk menghindari perbuatan zina tersebut? Yang pertama, menjaga pandangan. Menjaga pandangan yang dimaksud adalah pandangan dengan lawan jenisnya, dengan bukan muhrimnya. Yang kedua, menjaga cara berpakaian, yaitu menutup aurat dan rapi serta sopan. Yang ketiga, mengatur cara berkomunikasi. Pengaturan komunikasi biasanya bisa menghindari dari perzinahan. Disadari atau tidak, wanita adalah godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Islam mengatur cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Di antaranya larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukkan surat kepada laki-laki. Yang keempat, membatasi ikhtilat. Ikhtilat merupakan percampuran antara pria dan wanita di suatu tempat dalam waktu yang lama. Misalnya, bercampurnya pria dan wanita di sekolah, kantor, angkutan umum, dan lainnya. Yang kelima, menikah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar menghindari dosa besar zina. Terus apa dampak negatif ketika seseorang itu sudah terjerumus ke dalam dunia perzinahan atau sudah pernah dan bahkan sering melakukan zina? Apa dampaknya? Yang pertama, yang jelas akan menghilangkan wibawa dan kesucian diri dia. Yang kedua, menyebabkan kekafiran, kefakiran materi dan non materi. Yang ketiga, terserang penyakit mematikan. Yang keempat, mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Yang kelima, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang jelas dikucilkan. Ketika masyarakat sudah mengetahui, pasti masyarakat tidak akan suka lagi, masyarakat akan menjauhi mereka. Terus yang keenam, nasab menjadi tidak jelas. Ketika seorang perempuan misalkan sudah memiliki anak dari hubungan perzinahan, yang jelas anak tersebut status nasabnya tidak jelas. Kenapa? Karena pernikahannya di luar pernikahan yang sah. Selanjutnya, anak hasil zina tidak dapat dinisabkan kepada bapaknya. Ya tadi benar. Ketika anak itu lahir, karena anak itu lahir di luar hubungan, di luar dari pernikahan yang sah, dalam arti secara agama dan secara pemerintah, secara negara itu diakui, maka anak itu dikategorikan secara duniawi mereka itu tetap anak mereka, tapi secara agama nasab mereka tertolak kepada bapaknya. Dan kalau memang itu lebih jauh lagi, bahkan anak tersebut tidak akan mendapatkan ahli waris. Dan yang terakhir, karena hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Betul, jelas tidak akan mendapatkan warisan. Itulah dampak-dampaknya akibat dari perbuatan zina tadi. Terus bagaimana pengertian pergaulan bebas? Pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Pengertian pergaulan bebas menurut agama
ialah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas tertuang dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31 bahwa hendaklah kita menjaga pandangan dalam bergaul. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, biasanya orang sering melakukan pergaulan bebas itu sering menghambur-hamburkan harta. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Yang kedua, terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obatan terlarang, minum minuman keras, dan sebagainya. Pasti mereka akan terpengaruh, bahkan akan kecanduan. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik. Jelas ketika orang sudah melakukan hubungan seks, ketika orang sudah melakukan perbuatan ataupun perilaku kehidupan yang bebas, seks bebas, ataupun sudah terjun ke dalam dunia minum minuman keras atau obat-obatan terlarang, pasti itu akan berdampak kepada psikologis, kepada perilaku yang tidak baik pasti. Yang terakhir, pakaian terbuka dan sebagainya. Ini biasanya, ya, biasanya ciri-ciri pergaulan bebas, pakaiannya tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma agama. Kenapa? Penyebabnya, penyebab dari pergaulan bebas itu, yang pertama biasanya kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua, penerimaan dalam kelompok. Biasanya ketika orang itu ya ingin masuk dan terjun ke dunia, ke dalam perbuatan atau dalam pergaulan bebas itu, orang yang menerimanya tadi terbuka, welcome kepada dia. Dari situlah penyebabnya mereka menerima. Terus kurangnya akidah, inilah kurangnya akidah dalam arti ajaran masalah ibadah, karena mereka mungkin kurang perhatian tadi, mereka tadi kurang pendidikan agamanya, jadi mereka banyak menyimpang dari norma-norma ajaran-ajaran agama karena kurang pemahaman tadi biasanya. Terus dampaknya apa dari pergaulan bebas itu? Banyak sekali dampaknya. Yang pertama, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat-obatan, bahkan minum-minuman keras, bahkan perjudian dan sebagainya. Ketiga, menurunnya tingkat kesehatan, jelas. Ya, kalau sudah minum minuman keras, sudah ketergantungan dengan obat-obatan, apalagi sudah seks bebas, maka turun kesehatan. Ya. Yang selanjutnya, meningkatkan kriminalitas. Apapun dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan seksnya, untuk memenuhi apa ketergantungan obat dan minum-minuman kerasnya tadi, pasti akan berbuat kriminal. Terus renggangkan hubungan kekeluargaan, yang jelas ini pasti akan jauh dari hubungan kekeluargaan, kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, pasti akan jauh hubungannya, bahkan keluarganya pun kurang respon, bahkan keluarganya pun menjauhi. Terus apa dampaknya lagi? Menyebarkan penyakit, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, terutama yaitu seks bebas, obat-obatan, baik melalui suntikan, baik melalui alat kelamin, itu masih banyak menyebabkan penyakit. Selanjutnya, menurunkan prestasi, jelas malas anak yang sering melakukan pergaulan bebas, pikiran mereka hanya Tuhan, hanya senang-senang, ya, hanya minum, hanya itu kesenangan belaka, dan mereka yang jelas prestasi dalam arti pendidikan mereka akan semakin menurun, dan akhirnya semua perbuatan mereka itu akan menimbulkan dosa. Terus apa jenis-jenis pergaulan bebas itu? Yang pertama, biasanya sering dekat dengan narkoba, zat yang mengubah mood seseorang, ya. Biasanya itu jenis dari pergaulan bebas itu tidak jauh. Yang kedua, seks bebas, pasti jenis yang kedua.
hubungan seksual yang dilakukan di luar ikat tanpa pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi.